kami anggota kelompok 4 yang beranggotakan Nova, Rika, Haifa, Juan, Michael, dan Dian melakukan simulasi model terintegrasi terhadap sebuah IKM yang berada di Klaten yang bernama CV Aneka Metal Industri. Asumsi dan batasan yang kami gunakan yaitu pada jam kerja karyawan IKM CV Aneka Metal Industri adalah 8 jam. Kemudian pekerjaan terpotong dari waktu istirahat 1 jam antara jam 12 hingga jam 1. Produksi dari hari Senin hingga hari Sabtu. Kemudian produk yang menjadi objek pengamatan adalah counterweight. Kemudian pengamatan produk melalui pengamatan langsung yang dipandu oleh pemilik perusahaan dan karyawan yang terlibat dengan melakukan kunjungan pabrik serta komunikasi menggunakan chat. Berikut ini merupakan flowchart untuk pembuatan counterweight dan untuk detailnya akan disampaikan pada penjelasan activity cycle diagram. Kemudian untuk activity cycle diagram akan dimulai dari kedatangan 6 material yaitu air, pasir silika, bentonit, green sand, pola cetakan kayu, dan aluminium untuk proses pembuatan cetakan. Entitas output dari proses ini adalah cetakan. Kemudian proses berikutnya adalah peleburan logam di mana terdapat input material berupa besi scrap dan output pada proses ini adalah besi cair. Lalu besi cair tersebut akan masuk ke proses berikutnya yaitu penuangan cairan logam ke dalam cetakan yang sebelumnya telah dibuat. Lalu setelah logam cair tersebut mengering akan dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu dilakukan inspeksi. Setelah counterweight lulus inspeksi akan lanjut ke proses berikutnya yaitu grinding yang bertujuan untuk menghaluskan seluruh permukaan counterweight. Lalu setelah grinding selesai dilakukan akan dilanjutkan menuju proses berikutnya yaitu painting sisi atas di mana pada proses ini terdapat input material berupa cat besi. Lalu output dari proses ini akan dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu pengeringan sisi bagian atas. Nah, setelah sisi bagian atas kering akan dilakukan pengecatan kedua yaitu pengecatan pada bagian bawah. Lalu setelah dilakukan pengecatan bagian bawah, counterweight akan dikeringkan dan setelah seluruh sisi counterweight kering, counterweight akan siap untuk dijual. Terkait kegiatan observasi, kelompok kami melakukan observasi untuk pengambilan data pada hari Senin, tanggal 20 September 2021. Dalam observasi yang kami lakukan adalah dari setengah 8 pagi sampai dengan setengah 4 sore. Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi kemudian diolah untuk mengetahui apakah data sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dapat terlihat pada tabel berikut, jumlah data pengamatan kami yaitu sebesar 45 lebih besar daripada jumlah sampel yang harusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kami peroleh sudah cukup dan dapat dipakai untuk proses berikutnya. Selanjutnya, uji keseragaman data. Control chart dibuat pada tiap aktivitas untuk melihat apakah data yang ada sudah berada pada kondisi statistical in control. Berdasarkan control chart pada slide berikut, pada aktivitas 1 sampai dengan 9 sudah pada kondisi statistical in control karena tidak ada data yang melebihi upper control limit dan lower control limit. Dari 45 data yang telah didapatkan akan dibagi menjadi dua kelompok data yaitu kelompok data 2/3 dan kelompok data 1/3 untuk kemudian diolah dengan menggunakan fitur expert fit pada software Flexim untuk mendapatkan proses time dari tiap prosesnya. Nah, berikut adalah distribusi terpilih untuk menentukan proses time pada tiap aktivitas dalam pembuatan counterweight. Dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian kami membuat model awal menggunakan software Flexim dan dilakukan running sesuai dengan kondisi dan layout aslinya. Berikut ini merupakan hasil running model awal menggunakan Flexim yang dibuat sesuai dengan data-data observasi yang dilakukan pada CV Aneka Metal Industri. Berikut ini adalah output dari model awal. Terdapat throughput bar dan state pi yang dapat menggambarkan persentase dari kondisi processing, idle, dan lain-lain dari proses produksi pembuatan counterweight. Dari running model awal Flexim didapatkan jumlah output sebanyak 45 buah counterweight di mana output ini sudah sesuai dengan kondisi aslinya. Utilitas pekerja dianalisis menggunakan StatPy untuk memvisualisasikan kinerja dan utilitas dari operator pada sistem produksi. Dari grafik yang ada di layar, dapat terlihat warna pink menunjukkan persentase total idle, sedangkan yang lainnya menunjukkan persentase pekerja melakukan task. Running dilakukan dengan interval 2 jam.
Dari running pada hari pertama hingga hari yang ketiga, dapat terlihat bahwa operator 2, 3, dan 4 memiliki persentase idle yang paling tinggi dibandingkan Verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi dalam model dan kondisi dalam aktual. Verifikasi dilakukan pada 3 hal, yaitu visual inspection, flowchart, dan ACD. Inspeksi dilakukan oleh Aska Hikam dan Bagaskara Satrio yang telah mengambil mata kuliah simulasi sistem. Validasi. Validasi dilakukan untuk memastikan model yang digunakan telah mempresentasikan sistem nyata. Validasi dilakukan dengan membandingkan output dan input pada model dan sistem aktual. Berikut merupakan hasil uji normalitas pada output aktual. Pada seluruh aktivitas proses produksi dihasilkan p-value kurang dari 0,05, yang berarti seluruh data output aktual tidak terdistribusi normal. Pada data output model, seluruh aktivitas produksi yang menghasilkan p-value kurang dari 0,05 yang berarti tidak terdistribusi normal. Karena data output aktual dan model tidak terdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik, yaitu Man-Whitney, dan dihasilkan p-value lebih dari 0,05 untuk seluruh aktivitas, sehingga failed to reject 0, atau tidak ada perbedaan yang signifikan dari output aktual dan output pada model. Pada data input aktual, dilakukan uji normalitas dan dihasilkan bahwa data tidak terdistribusi normal dengan p-value kurang dari 0,05. Begitu juga pada data input model, seluruh aktivitas tidak terdistribusi normal. Hingga dilakukan uji Man-Whitney dan dihasilkan p-value lebih dari 0,05 atau tidak ada perbedaan signifikan antara input model dan input aktual. Hasil model improvement skenario 1 di mana mengurangi operator 3 yang sebelumnya memiliki persentase idle terbesar, maka didapatkan peningkatan utilitas operator 2. Pengurangan jumlah operator ini juga tidak mempengaruhi jumlah output produksi sehingga skenario ini dapat menambah efisiensi alokasi jumlah pekerja tanpa mengurangi efisiensi proses di dalam sistem. Hasil model improvement skenario 2 di mana menambah waktu jam pekerja selama 1 jam setiap harinya, terbukti menyebabkan peningkatan jumlah produk yang selesai di beberapa workstation. Hal ini menyebabkan perusahaan mendapatkan keuntungan karena dengan adanya kenaikan jumlah produksi, maka pendapatan yang dapat perusahaan juga akan bertambah. Untuk melakukan improvement pada model awal, dilakukan dengan 2 skenario. Skenario pertama dilakukan pengurangan jumlah operator. Berdasarkan StatPy operator, didapatkan bahwa operator 3 memiliki waktu idle yang sangat banyak. Operator 3 ini memiliki tugas untuk melakukan penuangan cairan logam ke cetakan yang sudah dibuat. Pada skenario 1 ini, operator 3 akan dihilangkan dan pekerjaan operator 3 dialihkan menjadi tugas dari operator 2, sehingga operator 2 memiliki tugas dalam peleburan logam dan penuangan cairan ke cetakan counterweight. Sedangkan untuk skenario 2 dilakukan improvement dengan menambahkan jam kerja operator. Pada sistem aktual produksi counterweight, pekerja bekerja dari pukul 7.30 hingga 15.30. Dengan waktu pekerjaan tersebut dapat dihasilkan 45 counterweight. Untuk meningkatkan sistem pada skenario 2, dilakukan improvement dengan menambahkan jam kerja selama 1 jam setiap harinya, sehingga operator bekerja dari pukul 8 hingga 17.00. Berdasarkan perhitungan analisis biaya model awal, didapatkan total produk cost sebesar Rp610.733. Pada skenario 1, terjadi pengurangan jumlah operator yang bekerja dalam sistem, sehingga didapatkan perubahan pada direct labor cost menjadi lebih rendah daripada cost pada model awal, sehingga didapatkan total produk cost dari skenario 1 adalah Rp604.400. Pada skenario 2, terjadi penurunan material cost per produk karena pada hasil skenario 2 dapat menghasilkan jumlah output yang lebih banyak daripada model awal. Labor cost terjadi peningkatan karena terdapat peningkatan jam kerja, sehingga didapatkan total produk cost dari skenario 2 adalah Rp544.176.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk membangun simulasi model sistem produksi counterweight pada CV Aneka Metal Industri, dilakukan pengambilan data untuk memperoleh layout produksi, alur produksi, waktu proses masing-masing aktivitas, serta jumlah input dan output di tiap aktivitas. Kemudian perlu dilakukan verifikasi data dan validasi data dengan uji statistik untuk memastikan bahwa model yang dibangun dapat mencerminkan kondisi aktual sistem produksi. Hasil simulasi model dapat dianalisis dan dilakukan improvement mengenai sistem produksi. Dalam hal ini, pengurangan jumlah operator dapat mengurangi total biaya sebesar 6.300 per item, sementara penambahan jam kerja selama 1 jam tiap harinya dapat mengurangi total biaya sebesar Rp66.557 per item. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan skenario kedua akan lebih baik untuk meningkatkan profit perusahaan. Saran yang dapat kami berikan untuk IKM terkait diantaranya, CV Aneka Metal Industri sebaiknya mengurangi jumlah operator dalam sistem produksi menjadi 5 orang untuk mengurangi biaya produksi dengan jumlah output yang sama. Kemudian, CV Aneka Metal Industri sebaiknya membuat jam kerja dari jam setengah 8 sampai jam 5, karena dengan penerapan jam kerja ini dapat mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan dengan jumlah output yang lebih tinggi.